A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kita dapat dihimpunkan dalam majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi adapun majelis kita ini tentang keutamaan solat. Solat adalah ibadah yang paling utama dan yang akan dihisap terlebih dahulu di akhirat kelak. Sekiranya sempurna solat seseorang, maka sempurnalah amal-amal yang lain. Solat juga merupakan tiang agama. Sesiapa yang meninggalkan solatnya, berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Karena itu kita boleh memerhatikan orang yang suka meninggalkan solatnya sangat mudah melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar. Para ulama telah bersepakat mengatakan, sesiapa yang ingkar kepada hukum wajib solat fardu 5 waktu, maka ia terkeluar daripada agama Islam. Ini karena kewajibannya telah disabitkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma' ulama. Hukum menunaikan solat adalah wajib ke atas setiap muslim yang mukallaf, yakni berakal lagi sampai umurnya dan berada di dalam keadaan suci. Orang yang meninggalkannya karena malas, maka ia termasuk dalam golongan orang yang fasik. Disebut pada hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya 5 waktu solat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas hambanya, sesiapa yang melakukannya dengan baik, dengan tidak meninggalkan hak-haknya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dia dimasukkan ke dalam syurga. Dan bagi sesiapa yang tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai janji dengannya. Jika ia, yakni Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dia akan menghukumnya, dan jika ia, Allah Subhanahu wa taala hendaki, dia akan mengampunkannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Yang artinya, apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka? Jawab orang-orang yang bersalah ini, kami tidak termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang mendirikan salat. Surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesiapa yang meninggalkan salatnya dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertanggung jawab terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kelebihan yang sangat besar berupa kejayaan bagi orang-orang yang baik salatnya, kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Mohonlah sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang maksudnya, minta tolonglah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hati yang sabar, dan dengan
membaikkan solatnya, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, melainkan orang-orang yang khusyuk dan sabar, yakni orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Firman-Nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang maksudnya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan salat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai, yakni menolong orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Sambungan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lil muttaqin. Yang maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan salat dan bersabarlah kamu atas menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Thaha ayat 132. Jadi khusyuk dalam salat itu ialah tahap hati, yakni tetap hati, dan anggota di dalam salat, anggota tidak melakukan sesuatu yang melalaikan hati daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala apabila melakukannya salat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mu'minun ayat 1 hingga 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya, beberapa banyak orang yang mendirikan salat tetapi yang diperolehinya hanyalah penat dan letih, karena mereka itu lalai di dalam salatnya. Salat yang baik dapat membentuk akhlak yang mulia, yakni akhlak yang baik, dan mencegah daripada setiap yang keji, dan dapat melembutkan hati yang keras dan membersihkan hati-hati yang berdebu disebabkan keratan-keratan dosa. Dan doa orang-orang yang baik, sembahyangnya yakni salatnya dan bersih hatinya lebih diharap dan dimakbulkan. Jadi demikianlah kelebihan salat yang dilakukan orang-orang yang sabar dan khusyuk dalam salatnya. Mudah-mudahan apa yang kita telah dengar keutamaan salat ini bermanfaat pada kita semua, insyaallah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.